Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang meninggal dunia akan mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis. Namun ada beberapa golongan yang akan terbebas dari siksa kubur. Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ada seseorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah radhiyallahu anha lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan sholat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksaannya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setidaknya ada beberapa golongan orang yang akan terbebas atau diselamatkan dari siksa kubur. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid diibaratkan telah mencapai kemuliaan tertinggi bagi seseorang muslim dalam kematiannya. Selain selamat di alam kubur, orang yang mati syahid juga akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal itu memiliki syarat, yakni ia tidak memiliki utang. Maka jasad orang yang mati syahid akan terjaga, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk tidak menghancurkannya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mati syahid mempunyai 6 perkara di sisi Allah. Dosanya diampuni pada percikan darahnya yang pertama. Dia melihat tempat duduknya dari surga, dilindungi dari siksa kubur, selamat dari ketakutan yang besar. Di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan, yakut baginya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menikah dengan 72 bidadari, dan dia dapat memintakan syafaat bagi 70 kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad,
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedua, membaca surah Al-Mulk. Orang yang senantiasa melazimkan atau mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk setiap hari, maka insya Allah orang tersebut akan terbebas dari siksa kubur atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu surah dari Al-Qur'an yang terdiri atas 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulku. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian para ulama memberikan catatan bahwa surah Al-Mulku tidak serta-merta menjadi penghalang dari siksa kubur, melainkan surah tersebut akan memberi syafaat apabila kita rajin membacanya setiap malam, memahami isinya, dan mengamalkan hukum-hukum yang berada di dalamnya. Yang ketiga, orang yang meninggal di hari Jumat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat kecuali Allah lindungi dari fitnah kubur. Dari redaksi hadis ini menyebutkan bahwa manusia yang meninggal pada hari Jumat bukan terbebas dari azab kubur, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Dengan itu, si mayit yang seharusnya mendapatkan siksa bisa jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang senantiasa memperbanyak amal jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia itu mati, maka akan putus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang memperbanyak amar ma'ruf nahyil munkar. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengenai hal ini konteksnya hampir sama dengan amal jariah. Ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita akan terkena cipratan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah diantara golongan yang akan terbebas dari siksa kubur. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbebas dari siksa kubur dan kita mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.